Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Kardiovaskuler. Halo teman-teman, baiklah saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kardiovaskuler. Kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskuler. Kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Selain itu, di dalam sistem kardiovaskuler juga terdapat lokasi dan struktur jantung, di mana lokasi jantung berada pada rongga mediastinum, di tengah rongga torak, di antara kedua paru-paru, batas bawah diafragma, tepatnya di interkostal 5 dan 6 condong ke kiri. Jantung juga memiliki struktur yang menyebabkan darah tidak bisa kembali ke tempat sebelumnya, sehingga akan menyebabkan darah hanya mampu beredar dalam satu arah saja atau tidak bolak-balik. Struktur yang memegang peranan ini adalah klep jantung yang berada di antara atrium dan ventrikel. Selanjutnya, vaskularisasi dan sistem konduksi jantung. Yang pertama, vaskularisasi jantung merupakan di mana jantung mendapatkan darah dari arteri koronaria, dekstra dan sinistra. Yang kedua, sistem konduksi jantung. Jantung mempunyai sistem saraf tersendiri yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot jantung yang dapat disebut sistem konduksi jantung. Jadi, saraf pusat yang dapat melalui sistem saraf autonom hanya dapat mempengaruhi irama kontraksi jantung. Otot jantung, siklus dan pengaturan pompa jantung. Yang pertama, otot jantung disebut juga dengan nama otot miokardium. Otot jantung ini meliputi sel-sel yang dinamakan kardiomyosit atau yang dikenal juga dengan nama sel otot miokardiositil yang bisa berjumlah 1 sampai 2 dan lama kondisi yang jarang sel tersebut bisa berjumlah 3 dan 4. Yang kedua, siklus jantung berawal dari permulaan sebuah denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut diastol, yaitu periode pengisian jantung dengan darah yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistol. Selanjutnya, pembuluh darah ada dua, di mana yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Darahnya banyak mengandung oksigen. Kemudian yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh balik, adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian selanjutnya, pengaturan pompa jantung terbagi menjadi dua. Satu, pengaturan pompa jantung secara intrinsik. Jumlah darah yang dipompa jantung, kecepatan aliran darah ke jantung, darah yang berasal dari vena, jumlah darah yang datang dari jaringan. Kemampuan intrinsik ini disebut mekanisme Frank-Starling. 2. Pengaturan pompa jantung secara sistem saraf otonom dibagi menjadi dua. Yang pertama, saraf simpatis meningkatkan, yaitu frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung, volume darah yang dipompa dan tekanan ejeksi. Yang kedua, saraf parasimpatis, yaitu rangsang kuat menghentikan jantung dan menurunkan frekuensi jantung. Selanjutnya, mikrosirkulasi dan sistem limfatik. Yang pertama, mikrosirkulasi adalah sirkulasi darah yang melewati pembuluh darah terkecil. Dalam mikrosirkulasi, yang paling penting adalah kapiler, di mana kapiler adalah tempat yang paling ideal untuk terjadinya pertukaran. Kemudian, sistem limfatik adalah komponen tambahan sistem sirkulasi. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit, suatu cairan yang bersirkulasi yang merupakan cairan jaringan dan pembuluh-pembuluh limfatik yang mengembalikan limfa ke sirkulasi. Kemudian berikut contoh gambar sistem kardiovaskuler. Selanjutnya, bagian-bagian dan fungsi jantung. Aorta berfungsi membawa darah yang di dalamnya terkandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh.
arteri pulmonalis, berfungsi untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Atrium sebelah kiri berfungsi menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen dan selanjutnya membawanya pada vertikal kiri. Fungsi vena pulmonalis membawa darah yang di dalamnya terkandung oksigen dan kembali lagi ke jantung, kemudian akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang ada pada vertikal kiri kembali pada atrium kiri. Vertikal yang ke kiri berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium kiri serta membawa menuju ke seluruh tubuh. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan lalu membawanya menuju paru-paru. Vena cava inferior berfungsi untuk membawa aliran darah yang di dalamnya terkandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh bagian bawah menuju ke jantung. Katup tricuspidalis berfungsi memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan untuk membantu mengalirkan darah yang mengandung sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ventrikel kanan. Atrium kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh yang di dalamnya terkandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Vena pulmonalis kanan berfungsi membawa darah yang di dalamnya terkandung oksigen dan kembali lagi ke jantung, kemudian akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Katup aorta berfungsi untuk mencegah darah di dalam tubuh agar tidak mengalir pada arah yang keliru. Vena cava superior berfungsi untuk membawa aliran darah yang di dalamnya terkandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh bagian atas menuju ke jantung. Yang pertama, pengaturan aliran darah oleh jantung. Fungsi umum jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Berdasarkan sistem sirkulasi, jantung memompakan darah melalui dua sistem, yaitu sirkulasi pulmonar melalui peran ventrikel kanan dengan kadar 0,2 rendah disampaikan melalui arteri pulmonar ke paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran gas sehingga darah yang keluar dari paru-paru kaya akan 0,2. Darah yang kaya akan 0,2 ini akan dihantarkan kembali ke paru-paru melalui vena pulmonar. Sirkulasi periferal atau sistemik, darah kaya 0,2 yang berasal dari ventrikel kiri melalui aorta akan diantarkan ke seluruh tubuh di jaringan perifer 0,2. Akan digunakan dan bertukar dengan CO2, kemudian darah dengan kadar 0,2 rendah kembali ke jantung melalui vena cava. Yang kedua, pengaturan humoral. Pengaturan sirkulasi secara humoral berarti pengaturan oleh zat-zat yang disekresi atau yang diabsorpsi ke dalam cairan tubuh seperti hormon dan ion, dan beberapa zat ini dibentuk oleh kelenjar khusus dan dibawa di dalam darah ke seluruh tubuh. Sampai di sini dulu ya materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.